kondisi saat ini dalam konflik Timur Tengah, Arab Saudi mengajak koalisi untuk memerangi terorisme. 42 negara telah ikut bergabung seperti Malaysia, Turki, Sudan dan lain-lain. Namun Indonesia memilih bergabung dengan Iran. Seperti diketahui, Iran adalah biang Syiah. Bagaimana konsep kita tentang al-wala wal-bara kepada penguasa? Tetap kita patuh pada penguasa kita, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pemerintah Indonesia tentang siapa orang-orang Iran nih, orang Syiah. Tidak ada negara yang dimasuki oleh kekuatan atau rezim Syiah kecuali dikacaukan. Negara-negara Timur Tengah sudah tahu masalah itu. Dan orang Syiah sudah tahu negara kita negara yang paling empuk untuk bisa menerima segala macam pemahaman. Apa saja bisa masuk ke kita. Hanya di Indonesia saja itu yang ada azan digabung sama lagu haleluya. Hanya di Indonesia saja yang ada macam-macam ya, macam-macam Indonesia yang aneh-aneh gitu. Ada trompet dibuat dari ayat Al-Quran lah, ada inilah, ada itulah, ada nikah lintas agama lah, macam-macam yang terjadi. Dan ini semestinya harus ada sifat tegas, nggak boleh gitu kan. Kita tidak boleh berlepas dari pemerintah kita. Dalam hal ini maksudnya tidak boleh memberontak, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang, walaupun masih berpihak pada Iran. Kita mendoakan kepada Allah semoga diberikan hidayah dan diberikan petunjuk kenapa negara sebanyak itu memutus diplomasi dengan Iran gitu kan. Nigeria dikagetkan pada saat ini dalam beberapa minggu terakhir mereka temukan di bawah Husainiyah mereka, di bawah masjid-masjid mereka dinamakan Husainiyah, itu banyak senjata yang digunakan untuk mengkudeta pemerintah. Jadi itu terjadi juga di Bahrain, terjadi di Yaman, terjadi di negeri Syam, terjadi di mana-mana. Jadi Syiah itu sebenarnya pemahaman politik yang dikemas secara agama, makanya agamanya amburadul. Macam-macam pemahaman, caci maki sahabat, Quran kurang. Karena mereka politik sebenarnya ingin mengembalikan rezim kekuatan Persia yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ada target-target ke situ gitu kan. Jadi ini negara-negara Arab pun sudah paham masalah itu, sayangnya Indonesia malah tidak memahami masalah yang teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah gitu kan. Jadi memang negara-negara ini tidak mungkin melakukan memutus itu kecuali memang ada masalah tertentu. Kita tidak tahu di Indonesia ini sudah ada isu-isu akan begini, akan begitu. Maka saya bicara dengan salah satu teman-teman kita di aparat. Saya bilang, ikut di pengajian saya, Pak, sudah sampai berita nggak ke pemerintah sebenarnya? Kalau orang-orang Iran ini mau buat kekacauan, sudah masuk banyak orang-orang mereka di sini dan mau buat. Sudah Ustaz bahasanya dengan jelas. Kami sudah tahu dan sudah ada informasi. Cuma kelebihannya memang Indonesia orang-orang sipilnya tidak diberikan senjata, sehingga kalau mereka buat macam-macam berarti berhadapan sama pemerintah. Tetapi sekarang orang-orang Syiah sudah masuk ke pemerintah Indonesia. Ya kan? Allahu a'lam. Ini harusnya pemerintah kita engah dengan ini ya. Semoga Allah berikan hidayah gitu. Tentu saja kita ahli sunnah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu kan? Insya Allah Allah menjaga kita, dan kalaupun ada apa-apa terjadi tidak mungkin kita diam, gitu kan? Dan ini mungkin ada peluang-peluang jihad, ada peluang apa yang Allah SWT bukakan, itu tidak ada masalah buat kita. Tetapi permasalahannya adalah disayangkan kalau pemerintah ini membuka peluang buat mereka. Disayangkan karena mereka akan merusak. Mereka membom banyak masjid di Yaman, mereka merusak banyak madrasah tahfidz Quran, mereka memerkosa perempuan, mereka membunuh anak-anak kecil. Terlalu banyak faktanya. Waktu salah satu syekhnya mereka dipenggal di Kisos kemarin di Saudi, ribut, di sini demo di Indonesia demo, di negara lain tidak ada yang demo, gitu kan? Demo karena orang itu, mereka tidak kenal siapa yang dipenggal tuh, caci maki sahabat Nabi di mimbar. Gimana caranya mau dibiarkan hidup orang seperti ini? Dan itu ribut, Iran ribut, segala ribut. Ada foto-fotonya, banyak ulama-ulama Sunni di Iran yang digantung, dibunuh, tidak ada yang ribut. Puluhan orang, banyak mungkin ratusan orang. Ini cuma satu orang terus ribut segala-galanya. Padahal jelas-jelas mencaci maki Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, wajarlah dipenggal, gitu kan? Ini kalau masih dulu di zaman Umar bin Khattab habis semua ini. Gitu. Nah, bukan seperti sekarang masih toleransi, masih boleh hidup, masih dapat warga negara. Kalau di zaman-zaman sahabat sudah habis semua ini. Gitu. Ya semoga Allah berikan hidayah.